Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian masih tetap sehat dan semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini. Pada hari ini kita akan belajar materi tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran 1. Sebelum memulai pelajaran, mari kita sama-sama berdoa dahulu agar selalu diberi kemudahan dan kelancaran dalam belajar. Amin. Tujuan pembelajaran adalah sebagai berikut. Dengan kompetensi dasar, Bahasa Indonesia, Matematika, dan SPDP. Dayu senang membaca. Kali ini, ia membaca sebuah dongeng. Apa kamu ingin tahu isi dongengnya? Pohon apel yang tulus. Dahulu kala, ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari, ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. "Ayo, bermainlah bersamaku," ajak si pohon apel. "Ah, aku tak punya waktu untuk bermain. Aku membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku? Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku untuk membangun rumahmu." Jadi anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang sekali melihat temannya bahagia. Tapi dia tak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya anak laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. "Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa," kata pohon apel. "Tak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat," jawab laki-laki itu. "Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah sini bersamaku dan istirahatlah," kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandarkan pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya, mereka pun bersama lagi. Setelah membaca dongeng pohon apel yang tulus, Dayu ingin membantu ibu. Dayu menyapu halaman rumah hingga bersih. Saat menyapu, Dayu mempunyai ide untuk mengumpulkan daun-daun kering. Rencananya akan ia gunakan untuk belajar. Setelah menyapu halaman, Dayu mengumpulkan daun-daun kering. Dayu mengambil beberapa helai daun kering, lalu meletakkannya di sebuah kotak. Ia mengambil lagi beberapa helai daun kering dan meletakkannya pada kotak yang lain. Di kotak pertama ada 35 helai daun kering. Di kotak kedua ada 15 helai daun kering.
Dayu meletakkan daun di 2 kotak seperti ini. Kotak pertama berisi 35 daun kering, dan kotak kedua berisi 15 daun kering. Nah, Dayu menghitung semua daun kering. 35 ditambah 15. Ada yang tahu hasilnya berapa? Ya, 35 ditambah 15 adalah hasilnya 50. Selanjutnya, Dayu ingin tahu jika posisi kotak itu ditukar, apakah jumlah daunnya akan sama? Nah, tadi kotak yang berisi 35 helai daun itu ada di sebelah kiri ya, dan kotak yang berisi 15 daun kering ada di sebelah kanan. Nah, sekarang kita tukar, kotak yang berisi 15 daun kering ada di sebelah kiri, dan kotak yang berisi 35 daun kering ada di sebelah kanan. Terus kita jumlahkan, 15 ditambah 35. Nah, 5 ditambah 5 itu sama dengan 10 ya. Angka satunya kita tulis dan angka puluhannya kita simpan. Terus kita tambahkan 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Ternyata jumlahnya sama, yaitu 50 helai daun kering. 35 ditambah 15 sama dengan 50. Kalau kita tukar tempatnya, 15 ditambah 35 hasilnya sama dengan 50. Jadi, 35 ditambah 15 sama dengan 15 ditambah 35. Hasil penjumlahannya itu tetap sama meskipun tempatnya kita tukar. Kita bisa coba pada penjumlahan yang lain, yaitu 120 ditambah 930. Hasilnya adalah 1050. Kalau kita tukar, 930-nya yang ada di depan ya. Jadi 930 ditambah 120. Hasilnya 1050. Jadi 120 ditambah 930 sama dengan 930 ditambah 120. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pertukaran letak bilangan pada penjumlahan tidak akan mempengaruhi hasil penjumlahan. Hasil penjumlahan itu akan tetap sama. Nah, selanjutnya silahkan kalian kerjakan soal latihan berikut secara mandiri. Hari Minggu, Dayu pergi tamasya ke gunung. Dayu pergi bersama orang tua dan saudara. Di gunung, ia banyak melihat pohon cemara. Pernahkah kalian melihat pohon cemara? Cemara memiliki banyak manfaat bagi manusia. Salah satunya, kayu cemara digunakan untuk membuat perabot rumah tangga. Dayu dan sepupunya bernyanyi lagu cemara selama di perjalanan. Ayo, kita menyanyikan lagu cemara bersama-sama.